kalimatan jayyidatan islamiyatan illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Al-ayah al-hadis amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para rama kiai, wabil khusus dumateng rama kiai selaku pengasuh Pondok Pesantren Maqal Huda ingkang kula hormati Dewan Asatidz wal Asatidzah Pondok Pesantren Maqal Huda saha rencang-rencang ingkang berbahagia. Allahumma amin. Allahumma sepindah sumangga kaula mencetakan ras pujo dalasan puji syukur tasyakur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi mapinten-pinten rahmat, taufik, hidayah saha hidayahipun sehingga wonten wekdal punika kita saged makempal manunggal kanthi acara muhadharah biqaulina alhamdulillah. Kaping kalihipun shalawat ugi salam mugi katurlatunjuk dumateng baginda Nabiullah Nabi Agung Nabi Muhammad dengan ucapan sholawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Ingkang sampun merintis umatipun min yaumil hada ila yaumil qiyamah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Ingkang kabing tigonipun boten kasupen kula aturaken matur suwun sanget dumateng pranata hadiwicara ingkang sampun maringi kula sekedhik wekdal kagem latihan pidato. Ingkang insyaallah kula badhe mangulas sekedhik tentang tanggung jawab. Hadirat rahimakumullah. Amin. Ma huwa tanggung jawab? Apa sih tanggung jawab itu? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu bisa temani saya di sini. Apa sih tanggung jawab itu? Oh, yang kaya. Jadi tanggung jawab itu adalah suatu amanah atau beban atau perintah yang diberikan orang lain untuk kita kerjakan. Betul atau tidak? Betul atau betul? Lalu bagaimana kita menjalankannya? Kita harus bertanggung jawab. Itulah tanggung jawab. Tanggung jawab itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk perintah, bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk semua orang dan untuk pribadi kita masing-masing. Gimana dengan tanggung jawab kita pada orang lain dan bagaimana dengan tanggung jawab kita sendiri? Seumpama gini, kalian itu disuruh mengerjakan ini, itu termasuk tanggung jawab dari orang lain. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab kita dengan diri sendiri? Contohnya, apa sih status kita? Santri. Tanggung jawab kita sebagai santri? Mengaji. Apakah hanya mengaji? Tak ada. Banyak sekali, sehingga kita tidak dapat menyebutkan antara A, B, C, D sampai Z. Iya apa enggak? Salah satunya yaitu mengaji. Keduanya menghormati guru. Ketiganya menaati peraturan apa yang ada. Dan keempat kelimanya bisa dibikin sendiri-sendiri. Siap. Tanggung jawab itu sangat mudah diucapkan, iya apa enggak? Tetapi sangat sulit untuk
diucapkan, sangat sulit untuk dikerjakan, bahkan sangat berat. Tidak semua orang itu bisa melakukan tanggung jawab loh ya. Seandainya ada yang tidak bisa melakukan tanggung jawab itu memang dia tidak bisa atau memang dia tidak mampu. Yang kedua dia lupa. Yang ketiga dia memang acuh tak acuh atau tidak peduli dengan tanggung jawabnya. Nah, kita sebagai orang Islam yang telah dididik dengan Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, Qiyas dari para ulama, kita harus bertanggung jawab sesuai dengan adab-adab dan tata krama yang ada di perintah-perintah agama. Di Al-Quran pun Allah telah menjelaskan, telah berfirman, anfusakum wa ahli baitikum naron. Itu ditunjukkan kepada, ayo siapa yang tahu? Ayat itu sebenarnya ditunjukkan kepada siapa? Kepada kepala keluarga. Jadi jagalah dirimu dan ahli keluargamu atau anggota keluargamu dari api neraka atau siksa api neraka. Bagaimana caranya? Yaitu tadi diingatkan. Apabila ada yang punya salah diingatkan. Apa sih salahnya mengingatkan? Coba saya tanya, mengingatkan itu salah apa enggak? Kalau mboten salah, kira-kira sampeyan nek diingat niki pegel apa ora? Tergantung. Nyuwune sing pripun? Alus sapi. Lah apa bendina kudu njaluk dialusi? Apa dalan ke mesti alus terus? Mboten. Nah, alus utawa kasare iku tergantung dengan sesuatu yang dihadapi. 1 kali, 2 kali iso alus, ketiga kali, keempat kali ditaboki paling. Jadi ketika kalian tanggung jawab kalian kan sebagai seorang siswa itu kan yang pasti yang terutama sekolah. Ketika kalian belum berangkat terus sama kakak-kakaknya disuruh berangkat, juga usah glundel, gak usah ngambak-mbak. Sekolah ngejone orang gurune yang menekon budal ngono ki jane yo enek jane. Contohnya enten layak guyu-guyu. Biasane nek tiang guyu niku tau nglampahi, tau nglakoni. Kula niki senes guyu, tapi senyum niku termasuk ibadah. Jadi ngapa enggak senyum aku jenenge menyanyiakan ibadahku kepada kalian semua. Jadi kan mending aku senyum-senyum daripada aku neng kono gak senyum-senyum dewe kan ya gak enak. Kan ada kalian terus ada orang banyak aku senyum kan ya ada yang menimbal balik gitu. Terus selain tanggung jawab, kita itu harus mengetahui diri kita. Apa sih namanya? Bermuhasabah diri. Apa muhasabah diri? Introspeksi. Ya, introspeksi diri. Bagaimana caranya? Ada beberapa item yang perlu kita ketahui. Salah satunya gini caranya. Kenapa sih saya kok bisa di sini? Apa tujuan saya di sini? Kenapa saya harus di sini gitu. Jadi ketika kalian termenung terus berpikir, sebenarnya saya di situ mau ngapain ya? Sebenarnya tujuan saya itu mau ngapain? Hidup saya itu mau dibawa kemana? Masa depan saya itu yang bagaimana? Sesuatu yang cocok dengan saya itu yang gimana? Kita harus berpikirkan itu dari sekarang. Meskipun kalau kalian masih kelas 1 MTS, itu sudah harus berpikir. Karena sesuatu yang dipersiapkan itu beda dengan sesuatu yang mentah langsung contohnya seperti kulo nggih boten belajar, tapi di depan ini ya rada kaku-kaku, ada nya, terus ada berpikir. Nah itu jangan dicontoh, karena memang saya boten belajar, terus nggak buka ayat, terus boten buka hadis, jadi saya nggak punya landasan untuk berbicara itu, saya nggak punya. Jadi saya hanya mengeluarkan kata-kata yang mudah-mudahan bisa bermotivasi buat kalian semua. Oke,
masuk ke muhasabah diri tadi. Setelah kalian bermuhasabah diri, otomatis kan akan muncul beberapa pertanyaan, bahkan berjuta-juta pertanyaan tentang diri kita. Apakah diri kita itu sudah sesuai dengan keinginan yang kita inginkan? Otomatis belum. Banyak sekali yang belum kita penuhi. Oleh karena itu, ketika kita banyak kesalahan, banyak kekhilafan, banyak kekeliruan, ketika kalian diingatkan, jangan pernah sakit hati. Boleh sakit hati, tapi gak usah dilontarkan, cukup dalam hati saja. Walau mbak, tapi ngoten itu di batin mawon. Kalau mbak, kaya kula orang tahu, kan mesti ngoten. Kula mawon nggih, kula mawon sing berbicara di depan itu lastu bi khairikum, seperti yang dikatakan Mbak Umi, tidak lebih baik dari kalian semua. Mungkin saya bisa berkata-kata dari 1, 2, 3, 4, 5 penjelasan yang rodok gaje dan mungkin bermakna atau tidaknya saya juga tidak tahu. Tapi sebenarnya saya itu juga masih banyak kekurangan, kekhilafan, banyak yang perlu dibenahi. Pokoknya ya banyak kekurangan. Mungkin ya tidak lebih lah kalau sama kalian tuh, mungkin 11-12. Ada kalanya saya benar, mungkin ada kalanya sampai yang benar. Saya salah, sampai yang benar. Saya benar, sampai yang salah. Jadi sama-sama mengingatkan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.